Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk menyiar. Nah, mata kuliah keterampilan berbicara ini diampu oleh Ibu Dr. Anda Ermawati Arif, MPD. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hanifah Rifia Zain dengan NIM 24016024. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Nah, sebelum masuk kepada inti materi, kita harus tahu dulu nih, apa itu menyiar. Menyiar adalah kegiatan menyampaikan informasi atau pesan kepada publik melalui media massa seperti radio atau televisi. Dalam konteks keterampilan berbicara, menyiar menekankan pada penggunaan bahasa yang efektif dan juga teknik penyampaian yang menarik. Nah, mengapa sih kita memerlukan keterampilan menyiar ini? Ada beberapa alasan atau beberapa tujuan diperlukannya keterampilan menyiar. Yang pertama, yaitu menyampaikan informasi secara jelas dan menarik. Yang kedua, yaitu membangun komunikasi dua arah dengan pendengar atau pemirsa. Yang ketiga, membentuk citra profesional penyiar. Dan yang keempat, yaitu mengedukasi, menghibur, atau memengaruhi audiens. Nah, masuk kepada ciri-ciri bahasa dalam menyiar. Bahasa yang digunakan saat menyiar tidak bisa sembarangan, harus disesuaikan dengan karakteristik pendengar dan media. Yang pertama, cirinya yaitu bahasa komunikatif dan mudah dipahami. Maksudnya, bahasa harus bisa mengajak ngobrol pendengar dengan menghindari kalimat yang berbelit-belit dan gunakan kata-kata yang akrab di telinga masyarakat. Yang kedua, yaitu kalimat singkat dan padat. Karena waktu terbatas dan perhatian pendengar bisa cepat hilang, kita harus gunakan kalimat yang langsung ke intinya. Nah, contohnya seperti ini. Daripada kita menggunakan kalimat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bla bla bla. Nah, daripada yang itu, lebih baik kita menggunakan kalimat seperti hari ini kita bahas tentang bla bla bla. Nah, masuk yang ketiga yaitu menghindari istilah yang sulit atau teknis. Kecuali memang siaran khusus profesional seperti podcast, medis, atau hukum. Istilah teknis harus disederhanakan. Atau kalau memang harus digunakan kalimat teknis ini, istilah teknis ini, kita harus memberikan penjelasan singkat agar audiens tidak bingung nantinya. Yang keempat, yaitu intonasi yang bervariasi dan ekspresif. Suara yang monoton itu bisa membuat pendengar bosan. Kita harus memvariasikan tinggi rendah nada suara kita sesuai emosi atau pesan yang ingin disampaikan, seperti senang, serius, penasaran, dan sebagainya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu penggunaan jeda yang tepat. Maksudnya kita tidak perlu terburu-buru. Kita harus memberikan jeda atau waktu pada pendengar untuk memahami isi pesan. Jeda ini juga berguna untuk menekankan pada poin penting. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teknik dasar dalam menyiar. Ada beberapa teknik dasar dalam menyiar yang harus kita kuasai. Yang pertama, yaitu artikulasi harus jelas. Maksudnya, pengucapan setiap kata itu harus jelas. Yang kedua, intonasi yang sesuai. Maksudnya, menyesuaikan nada suara kita dengan isi pesan yang kita sampaikan. Yang ketiga, itu ekspresi wajah. Meskipun tidak selalu terlihat, ekspresi wajah ini membantu kita untuk membangun suasana agar penonton atau audiens lebih tertarik untuk menonton siaran kita. Yang keempat, itu kontrol emosi dan juga tempo bicara. Itu adalah menjaga ritme agar tidak terlalu cepat atau lambat saat berbicara atau menyampaikan materi. Yang kelima itu penguasaan materi. Nah, sebagai penyiar tentunya kita harus memahami isi siaran dengan baik. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis siaran. Ada 4 jenis siaran. Yang pertama itu siaran informasi. Contohnya berita, laporan cuaca, atau pengumuman. Yang kedua itu ada siaran edukasi seperti talk show ataupun podcast pendidikan.
Yang ketiga, siaran hiburan seperti musik, game show, kuis, dan sebagainya. Yang keempat, itu ada siaran opini, editorial, komentar, ataupun wawancara. Selanjutnya, masuk kepada etika menyiar. Etika menyiar adalah aturan moral atau prinsip yang harus dipatuhi penyiar agar siaran tetap bertanggung jawab dan profesional. Etika yang pertama yaitu tidak menyebarkan hoaks atau informasi palsu. Kita harus selalu cek fakta sebelum menyampaikan informasi. Jangan menyebarkan kabar burung, gosip, atau bahkan isu tak berdasar. Yang kedua itu menghindari bahasa kasar, provokatif, atau diskriminatif. Bahasa yang kasar itu bisa menyinggung pendengar. Kita juga harus menghindari komentar salah atau ujaran kebencian. Dan juga kita harus tetap netral dan sopan meskipun sedang menyampaikan opini. Yang ketiga itu menjaga objektivitas dan netralis. Nah, jika kita menyampaikan berita atau isu publik, kita harus menyampaikannya secara seimbang, tidak memihak tanpa alasan yang jelas, terutama dalam isu politik dan media sosial. Yang keempat, menghargai privasi narasumber dan audiens. Maksudnya, kita tidak boleh menyebut nama orang tanpa izin, dan jangan membocorkan data pribadi atau rekaman yang bersifat rahasia. Yang kelima, itu bersikap profesional dan juga bertanggung jawab. Tidak boleh bercanda berlebihan atau menyimpang dari konteks siaran. Kita juga harus bertindak sebagai figur publik yang dipercaya oleh audiens. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu menyiar adalah keterampilan penting dalam komunikasi publik. Dalam menyiar dibutuhkan teknik, latihan, dan etika agar pesan tersampaikan dengan baik. Keterampilan menyiar ini bermanfaat dalam dunia pendidikan, jurnalistik, dan penyiaran profesional. Nah, itulah teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata atau kesalahan informasi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.